Halo, kita bertemu lagi di sesi Excel. Kita lanjutkan dengan sesi kita yang sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai pengenalan menu di Excel. Kemarin kita bahas menu Home, ya, menu Home. Kemudian di situ ada fungsi cut, copy, kemudian berbagai macam fungsi paste. Lalu di menu Home ini kita akan lanjutkan dengan menu part dari font. Jadi masih menu Home. Kemarin kita saya sampai juga adalah shortcut untuk ke menu Home itu sebagai refresh. Ketika kita tidak menggunakan mouse, kita bisa menggunakan tombol Alt ya, tulisannya Alt di situ untuk menemukan menu shortcut berdasarkan huruf-huruf yang ada di layar. Oke, itu sebagai refresh. Nah, kita lanjut kepada menu Home untuk bagian font. Nah, untuk menu font pada dasarnya di sini ada menu jenis font, jenis huruf. Jadi kita bisa menggunakan jenis huruf yang digunakan di sini. Contoh, saya akan menulis Excel like this. Baik. Di menu font ini ada beberapa pilihan. Satu, merubah jenis huruf. Jadi kalau kita klik ya, sedikit supaya bisa dilihat perubahannya. Nah, di sini kita bisa pilih jenis huruf. Nah, nanti bisa dilihat ya. Ini misalnya Arial Black. Ini adalah untuk memasukkan ukuran font ya, ukuran huruf. Jadi ini kita kasih 72 misalnya, akan seperti ini. Dikasih 36. Nah, di sini ada pilihannya tidak berurutan ya, dari 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, tapi kita bisa menuliskan huruf berdasarkan keinginan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin hurufnya menjadi 25, kita bisa melakukan ketik saja di sini 25. Bahkan kita bisa menggunakan angka desimal juga, misalnya 30,5. Oke, ya. Jadi kita bisa tuliskan huruf di sini. Nah, di sini ada tombol untuk huruf A dengan besar, di sini huruf A kecil. Ini ada tanda panah ke atas, artinya untuk meningkatkan ukuran font. Nah, meningkatkan ukuran font. Ini untuk menurunkan ukuran font. Nah, ini naiknya berdasarkan list yang ada di sini. Oke. Jadi di sini 28, kalau diturunkan jadi 6, dinaikkan 36. Nah, lalu kemudian adalah balikan hurufnya supaya bisa terlihat dengan jelas. Untuk B ini adalah singkatan dari bold. Bold itu tebal. Jadi kalau kita baca di sini bahwa dengan mengklik huruf B ini akan membuat huruf yang kita sorot di layar atau sel yang kita sorot itu akan menjadi huruf tebal. Kita lihat perbedaannya. Kemudian kita bisa menggunakan shortcut juga sesuai yang tadi di sini adalah dengan menggunakan Ctrl B. Ctrl B, tebal, tidak tebal, tebal, tidak tebal. Lalu ada huruf I. I artinya italic. Italic itu hurufnya miring. Miring artinya hurufnya akan miring. Jadi kita lihat. Nah, atau bisa menggunakan seperti tampil di sini adalah Ctrl I. Ctrl I. Oke. Kemudian di sini ada U underline atau garis bawah. Atau kita bisa menggunakan Ctrl U. Ctrl U. Nah, di sini khusus untuk U, ini ada panah, artinya ada opsi berlebih. Jadi ada beberapa variasi. Kalau kita klik di sini, jadi underline garis bawah itu ada bisa 1 garis bawah atau double underline. Jadi garis bawahnya ada 2. Ya. Nah, jika
kita lihat di sini ada warna abu di I dan di D, artinya di sel ini bahwa sudah apply italic dan underline double. Kalau kita tidak di set bold, kalau kita klik bold, maka yang huruf B ini akan menjadi backgroundnya warna abu, lebih gelap. Oke, itu untuk font, ukuran huruf, menaikkan huruf, ukuran huruf, menurunkan ukuran huruf, membuat tebal, miring, dan ada garis bawah. Nah, itu berlaku atau teraplikasikan terhadap huruf. Nah, di sini kita ada borders. Borders itu adalah bingkai, ya, garis atau garis-garis pinggir. Nah, di border ini akan teraplikasikan tidak di huruf tapi di sel. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya garis-garis yang ada di sini merupakan garis bantu saja. Jadi kalau kita melakukan print preview, maka di kertas akan terlihat seperti ini, polos, ya. Di kertas itu akan polos, sebenarnya tidak ada garis. Jadi garis itu hanya merupakan garis bantu. Nah, garis bantu ini bisa ditampilkan, bisa tidak. Mungkin saya sekilas bahas di sini bagaimana menampilkan garis bantu. Nah, garis bantu ini namanya grid lines. Grid lines. Jadi ini untuk membantu kita saja. Pada aslinya sebenarnya tampilan di layarnya atau di kertas itu tidak ada garis. Oke, sementara saya akan hilangkan grid lines dulu untuk melihat perbedaan border, supaya kita tidak bingung antara border garis bantu grid lines dengan border yang akan kita buat. Oke, di sini ada bottom border. Jadi dengan garis tidak putus-putus, artinya bahwa kalau kita klik tombol ini, maka si selnya akan ada garis di bawah. Nah, kalau kita lepas, bisa perhatikan bahwa sekarang ada garisnya. Ya, kalau kita klik top border, maka yang atas ada garisnya juga. Kalau kita ingin menghilangkan bordernya, maka pilih no border. Kita klik di sini, sekarang tidak ada garis. Kita hilangkan underline-nya biar enggak tersemarkan bahwa mana yang border, mana underline. Oke. Nah, border ini akan teraplikasikan di sel yang kita pilih. Jadi kita bisa memilih sel lebih dari satu, contoh seperti ini. Ketika kita pilih garis di bawah untuk sel, maka dia akan memberikan garis panjang sel yang kita pilih dari sini sampai sini. Kita lihat penggunaannya. Oke, sudah saya aplikasikan. Nah, di sini terdapat garis bawah, ya, seperti itu. Kita undo. Kemudian jika kita aplikasikan untuk border yang lain juga sama. Ini untuk bawah, ini untuk atas, ini bagian kiri, ini bagian kanan, ya. Kemudian ini untuk semua sisi dan rusuk-rusuknya. Contoh, kebetulan ini karena satu sel, ketika klik semua garis ini akan satu. Tapi ketika kita klik banyak sel, maka tidak hanya pinggiran kiri, kanan, atas, bawah saja, tetapi termasuk yang tadinya garis bantu kita lihat di grid lines, ini akan berisi garis semua. Nah, seperti ini, ya. Bisa terlihat akan berbeda dengan ketika kita pilih hanya sisi luarnya saja. Ini untuk memilih sisi luar saja. Jadi garis untuk sisi luar saja. Ya. Lalu ini membuat sisi luar dengan tebal, garis yang tebal. Jadi kita bisa bedakan garis sisi luar tipis dengan yang tebal.
di ketebalannya berbeda. Lalu kemudian kita bisa juga memilih seperti ini, tapi garis bawahnya 2. Kita blok misalnya ini, kita ingin bagian bawahnya ada 2 garis. Kita lihat ada 2. Kemudian yang selanjutnya adalah garis bawah tebal. Garis bawah tebal, yang atas kita tadi tipis, kita buat garis bawah tebal. Oke. Kemudian opsi yang lain adalah membuat garis hanya di atas dan di bawah saja. Kemudian yang ini hanya di atas tipis dan di bawah tebal. Kemudian ini adalah di atas tipis dan di bawah tipis, tapi garisnya 2. Nah, ini untuk melihat menggarisi sel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada kita menggambar sisi luarnya, bingkainya. Seperti apa? Contoh, ini ada sel, maka berdasarkan sel-selnya kita bisa satu persatu mengikuti garis bantu atau grid lines. Jadi satu persatu sesuai dengan keinginan. Cukup dengan diklik sekali. Jadi didekatkan ke garis bantu yang akan kita buat gambarnya, garisnya kita garisi. Nah, kemudian di sini ada draw border grid. Jadi bisa di drag, jadi tidak harus satu sel, tapi bisa sekaligus dengan cara ditarik seperti itu. Kalau yang ini tadi satu persatu per garis. Nah, yang ini untuk menghapus tadi garisnya. Kita hapus. Nah. Kita hapus. Oke. Kemudian ini untuk memberikan garisnya dengan warna selain hitam. Maka untuk melakukan atau mengaplikasikan garis tadi, secara otomatis akan terpilih warna hitam otomatis. Tapi ketika kita ingin menggaris dengan warna lain, misalnya kita warna biru, maka kita pilih selnya, maka dia akan warna biru. Jadi hanya beda warna saja. Kalau kita ingin satu sel ini bordernya semua sisi dan dalam berwarna biru. Selain warna, kita juga bisa mengganti stylenya, bisa garisnya garis tipis, garis putus-putus, rapat. Ini tidak kelihatan kan? Kita pilih opsinya yang ini. Oke. Ini sebenarnya garis putus-putus, atau bisa berupa line stylenya garis putus-putus, agak jarang. Oke. Ya. Atau bisa berupa stylenya garis tebal. Oke. Itu mengaplikasikan border atau garis bingkai. Nah, selain menu yang tampilan di sini, untuk keperluan yang lebih detail kita bisa klik more borders. More borders kita bisa custom hanya atasnya saja yang hilang. Ketika klik maka di sel ini hanya kiri, kanan, dan bawah saja yang ada warna, atasnya tidak ada. Oke. Lalu kita klik sel ini more borders. Di sini ada untuk mengubah warna
ya. Kita yang sini warna biru tua, kemudian yang kanan warna hijau, bisa yang atas misalnya warna merah, kemudian yang bawah warna merah marun misalnya. Oke. Nah, maka garisnya akan berbeda-beda. Biru, bawah merah marun, atas merah, kanan hijau. Atau untuk advance more borders ini lebih lanjut, kita bisa membuat garis diagonal. Diagonal menjelang ke kanan atau diagonal menjelang ke kiri. Seperti itu. Ya. Kita bisa lihat lagi fungsi yang lain. Ini stylenya, ya. Dan itu masuk ke dalam format cell border yang lanjutan. Kalau kita menghilangkan border, kita cukup klik none, maka nanti semua format cellnya hilang, jadi tidak ada garis pinggir kanan. Oke. Itu untuk border. Menu yang selanjutnya adalah, kita baca adalah fill color, jadi mewarnai bagian dalam. Jadi kalau ini satu sel, bagian dalam selnya kita warnai, maka akan berwarna sesuai dengan warna yang kita pilih. Di sini ada pilihan warna yang lain, ada paletnya, warna standar, merah tua, merah, orange, kemudian kuning, light green atau hijau muda, kemudian hijau, biru, biru muda, biru, kemudian ini warna biru tua, dark blue, ini kemudian purple atau ungu. Jika kita ingin menghapus warna-warna, kita bisa menggunakan no fill, artinya tidak ada pewarnaan di dalam sel tersebut. Jika masih kurang puas dengan pilihan warna palet yang ada, kita bisa klik more colors. Nah, di sini ada dua pilihan, menggunakan warna-warna standar gradiennya, atau bisa menggunakan lebih detail warnanya, atau bisa menggunakan model menggunakan warna dengan kode RGB, bisa mode red, green, blue. Jadi kan warna itu sebenarnya gabungan dari warna dasar merah, hijau, dan biru. Ada juga yang HSL, berdasarkan tingkat pencahayaannya, dan di sini juga ditampilkan kode hexa color code-nya. Oke, itu untuk warna. Nah, kita aplikasikan juga untuk huruf. Jadi jika tadi border itu untuk selnya, ini untuk selnya juga. Nah, menu yang lain mulai dari font, huruf, bold, italic, underline, dan ini adalah font color, itu akan teraplikasikan untuk warnanya. Jadi ketika tulisan ini kita sorot, kemudian kita klik huruf A yang ada warna merah, maka hurufnya akan berwarna merah. Untuk pilihan warna sama seperti fill color, jadi pilihannya sama. Jika tadi menu font itu ada more borders untuk lebih detail, lebih advance, maka sebenarnya untuk opsi menu font ini ada yang lebih komplit. Jika kita melakukan klik, di sini ada sudut kanan bawah, itu ada panah miring ke bawah. Kalau kita klik atau menggunakan shortcut Ctrl Shift F, maka akan muncul menu font yang lebih lengkap. Nah, ini mulai dari pilihan huruf juga ada di sini. Kemudian regular, biasa, dari sisi penulisannya ada miring, condong, kemudian ada tebal, dan ada tebal dan condong atau miring. Di sini juga ada ukuran fontnya. Di sini ada warna fontnya, sama dengan yang ini juga.
Kemudian di sini ada garis bawah, single, double, atau pilihan lagi. Di sana kan ada cuma single, double, di sini ada single accounting, ada double accounting pilihannya. Oke. Nah, di sini juga ada efek. Di sini efek ini menampilkan opsi tambahan yang tidak ada di menu ini, yaitu strike through. Seperti apa? Kita lihat langsung. Strike through itu sama dengan seperti kita mencoret huruf tersebut. Kemudian ada superscript. Superscript ini sebagai gambaran seperti suhu, misalnya suhu udara 28 derajat Celciusnya. Derajat itu kan ada huruf di atas atau pangkat X kuadrat, maka itu kita menggunakan superscript. Subscript itu adalah kebalikan dari superscript. Dia akan hurufnya kecil tapi di bawah. Biasanya dibungkan ketika contoh menggunakan H2O. H2O, H2-nya kecil, O-nya besar. Kita akan contohkan di sini bagaimana menggunakan straight through, superscript, dan subscript. Oh, misalnya 28 derajat Celcius, kemudian H2O. Oke, kita bisa menggunakan simbol untuk derajat atau kita bisa menggunakan superscript. Caranya adalah kita double klik sampai muncul kursor seperti ini di selnya, lalu kita pilih huruf yang akan kita format menjadi superscript. Super itu berarti dia akan disimpan di atas, jadi kita blok huruf O-nya, lalu kita pilih superscript. Oke. Nah, lihat huruf O-nya akan pindah ke atas. Ya. Kemudian bagaimana dengan strike through? Strike through kita blok semuanya, kita klik, centang, dia akan seperti itu, coret. Bagaimana subscript? Subscript contoh rumus kimia H2O, rumus air. H2-nya kan huruf di bawah sebenarnya, subscript. Maka kita blok angka 2-nya, lalu kita klik di sini, kemudian kita klik subscript. Nah, seperti ini. Jadi fungsi superscript, strike out, strike through, kemudian ini fungsi subscript. Oke, itu menu advance untuk font. Baik, sampai sini untuk pilihan menu home bagian font. Terima kasih, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.